siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani dimulai dari kampus mereka ini Tuhan Yesus. Tolong mereka supaya mereka hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau tahu hambatan tantangan masalah mereka Tuhan ketika menghadapi godaan, ketika menghadapi taruhan. Tuhan, kalau sampai saat ini dia agak sulit masuk ke Pol Banten untuk aksesnya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Shalom. Sekali lagi salam saudara-saudara. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya. Dimanapun saudara-saudara berada. Saudara, ini bukan kebetulan, tapi ini merupakan rencana Tuhan. Mari kita sama-sama, kita mau pakai waktu ini saudara-saudara. Mumpung masih corona, kita harus di rumah saja. Ya, mumpung di rumah saja, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kembali bersekutu dengan Tuhan lewat pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5, ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah doa yang dahsyat. Doa yang dahsyat, saudara. Ya, saya percaya kalau kita bicara tentang doa, maka pasti kita sudah hafal, kita sudah memahami definisinya. Pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah doa kita selama ini berkuasa? Sudahkah doa kita selama ini mendatangkan mujizat? Sudahkah doa kita selama ini dijawab sama Tuhan? Sudahkah doa kita mengandung kekuatan yang besar, dahsyat bagi segala hal yang kita doakan? Itu yang perlu kita renungkan saudara-saudara. Jangan selama ini kita berdoa, tapi tidak memberikan dampak apa-apa. Kita selama ini sudah rajin berdoa, tapi tidak mengalami apa-apa. Saudara, mungkin ada sesuatu yang salah. Mari kita belajar pada kesempatan kali ini. Saudara, bagaimana doa yang dahsyat? Bagaimana doa yang dahsyat? Saudara, mari kita melihat satu persatu. Di dalam mulai dari ayatnya yang ke-15 di sana. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang dahsyat, doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang mendatangkan berkat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Dimulai dari pengakuan dosa kita. Waktu kita menaikkan doa-doa kita, mari kita mengaku terlebih dahulu. Mengakui segala dosa kita, mengakui segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita, saudara-saudara. Sekali lagi, karena dosa itu tidak dikenal oleh Tuhan. Allah tidak senang dengan dosa, Allah membenci dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara dengan saya selama ini? Adakah kita masih belum menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Adakah kita masih hidup dalam tabiat dosa? Hidup dalam dunia ini, saudara-saudara? Apakah selama ini kita belum pernah membuka pintu hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, lahir baru, mengalami pertobatan di dalam Kristus? Itu yang akan memulai doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Ketika kita lahir baru, ketika kita sudah membereskan seluruh dosa-dosa kita. Dosa apapun, saudara. Jangan pernah kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Di dalam kitab Yesaya 55 berkata, saudara-saudara, yang membuat hubungan kita hancur dengan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita, yang membuat Tuhan tidak melawat dan memberkati hidup kita adalah karena dosa. Ada dosa di dalam hidup kita. Hancurkan dosa kita, hilangkan dosa kita, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dimulai dari pertobatan, maka doa-doa kita selanjutnya akan menjadi doa yang berkuasa, doa yang dahsyat, doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang mendatangkan lawatan Allah yang begitu besar. Sudahkah saudara dan saya mengakui dosa-dosa kita? Sudahkah saudara mengundang Yesus masuk ke dalam hidup saudara? Undang masuk Tuhan. Tuhan Yesus undang dia masuk ke dalam hati kita.
Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar, saudara-saudara. Di sana dikatakan bila dengan yakin didoakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Poin yang kedua adalah berbicara tentang keyakinan. Di ayat yang ke-15-nya di sana dikatakan dan doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman. Lalu ayat ke-16-nya bila dengan yakin didoakan. Iman, keyakinan, ini juga faktor kunci. Faktor kunci doa-doa kita menjadi doa yang berkuasa. Doa yang dikenal oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang mendatangkan mujizat Tuhan. Doa yang mendatangkan lawatan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Atau di dalam segala hal yang kita doakan. Yang kita serukan kepada Tuhan. Hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu kita berdoa. Mari kita berdoa dengan dahsyat. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan keyakinan yang mantap. Keyakinan yang teguh. Seringkali kita, waktu kita berdoa, tapi kita tetap kurang yakin, saudara-saudara. Dahulu kala, semenjak awal saya menjadi orang Kristen, ketika awal-awal saya belajar berdoa, juga demikian, saudara-saudara. Seringkali kita doa rutinitas, seringkali kita doa tapi tidak menghayati doa itu. Kita tidak meyakini doa itu. Kita tidak betul-betul mengimani bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita naikkan, itu bakal dijawab Tuhan, bakal dilawat oleh Tuhan. Seringkali kita tidak meyakininya begitu. Kita ragu-ragu, kita khawatir. Berdoa sih berdoa. Tapi khawatirnya jalan terus. Ragunya tetap ada. Kebimbangan tetap ada. Jangan-jangan Tuhan tidak mendengar doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan begitu doa yang benar. Bukan begitu doa yang dahsyat. Doa yang dahsyat sekali lagi harus benar-benar meyakini apa yang kita doakan. Apa yang kita doakan. Di bagian lain firman Tuhan berkata, saudara-saudara. Waktu kita berseru kepada Tuhan, yakinlah bahwa doa kita itu sudah dijawab oleh Tuhan. Itu yang menjadi faktor kunci. Doa kita dahsyat. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Sudahkah kita selama ini berdoa dengan penuh keyakinan iman? Waktu kita berdoa bergumul untuk masalah kebutuhan hidup kita. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan bayar sekolah anak-anak, kebutuhan rumah, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan kuliah, dan sebagainya, saudara. Berdoa dengan yakin, berdoa dengan iman, saudara. Maka Tuhan menjawab. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa-doa setiap orang percaya. Tuhan pasti menjawab. Tapi masalahnya adakah keyakinan dalam diri kita? Adakah keyakinan? Waktu Tuhan menyembuhkan banyak orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang buta ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Dia selalu berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Setiap orang yang dilawat oleh Tuhan, berangkat dari keyakinan. Berangkat dari keyakinan. Pasti saudara pernah mengingat peristiwa atau cerita tentang seorang wanita. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, lalu ketika dia ada di kerumunan, Tuhan Yesus sedang ada di satu tempat, dikerumuni, lalu dia diam-diam datang. Firman Tuhan jelas berkata bahwa wanita ini berpikir begini, asalku jamah saja jubahnya, ujung jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan seketika dia menjamah ujung jubah Yesus, maka sembuhlah total pendarahannya, sembuh total penyakitnya. Apa yang menyebabkan perempuan ini mengalami kesembuhan? Keyakinannya. Keyakinannya, imannya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir. Poin yang ketiga yang terakhir di sana dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Poin yang ketiga kita belajar, saudara-saudara, seperti Elia. Apa kunci rahasianya doa yang dahsyat? Doa yang dahsyat adalah doa yang tekun. Doa yang konsisten. Doa yang bertalu-talu. Doa yang rajin. Doa yang giat. Itulah doa yang berkuasa. Itulah doa yang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita malas dalam berdoa, bukan? Ya. Kalau lagi mood, ya kita berdoa. Gitu, bukan? Kalau lagi tidak mood, kita lagi tidak enak, kita lagi tidak senang, kita lagi tidak feel, kita lagi perasaan kita tidak enak, kita tidak berdoa. Kita hanya berdoa kalau lagi enak, kalau lagi mood, kalau lagi suka, kalau lagi gembira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak begitu dengan doa yang dahsyat. Doa yang dahsyat adalah doa yang sungguh-sungguh. Kita konsisten kepada Tuhan. Hari ini kita berdoa, besok kita berdoa, lusa kita berdoa, minggu depan kita berdoa. Dan itu pasti doa yang dilawat oleh Tuhan Yesus.
Sudahkah kita berdoa dengan tekun? Sudahkah kita berdoa dengan konsisten? Sudahkah kita berdoa dengan semangat? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rindukah saudara doa-doa saudara dengan saya menjadi doa yang dahsyat, menjadi doa yang berkuasa, yang dilawat oleh Tuhan? Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dimulai dengan kekudusan. Kekudusan bagaimana? Mengakui segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita harus dibereskan. Yang kedua, dengan iman, dengan keyakinan yang teguh, keyakinan yang mantap. Dan yang ketiga, doa yang konsisten. Setiap saat, setiap hari. Ini yang diperlukan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan menjawab dan melawat doa kita. Mari kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita datang kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa, kita mau serahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu kali ini. Bapa, tolong kami Tuhan, supaya kami mengalami doa-doa yang dahsyat, doa-doa yang berkuasa, doa-doa kami dikenan dan dilawat oleh Engkau Bapa. Bapa, berkati setiap doa-doa kami. Ajar kami berdoa dengan iman, ajar kami berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tekun. Dan ajar kami untuk berdoa di dalam kekudusan. Artinya kami mengakui segala dosa-dosa kami. Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk berdoa. Layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu Bapa di surga. Bapa, bila mana ada penonton, bila mana ada pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Kau Tuhan. Mengundang Kau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Bapa, berkati dia Tuhan. Jamah dia, berkati hidupnya. Dan bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan, Bapa, Engkau jamah, ampuni segala dosa-dosanya. Bebaskan, berkati hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.